sekarang itu developer ngejual covering rumah tuh makin lama makin kecil. Bagi pengunjung pertama, tolong klik like, subscribe, dan klik notification ya. Insya Allah konten-kontennya di YouTube channel ini bermanfaat semua. Nah, dalam episode ini, gue ingin bagi-bagi ide tentang dan bagi-bagi tips tentang bagaimana kita merancang dan membangun kamar mandi yang terang, kering, dan nyaman. Gitu. Gue nggak tahu ya, tapi kalau gue pribadi, yang namanya kamar mandi itu harus terang, harus kering. Nah dari situlah baru tercipta rasa nyaman. Gitu. Karena gue paling nggak suka kamar mandi yang selalu gelap dan selalu lembab gitu ya, nggak pernah bisa kering. Itu selalu gue hindari sih. Jadi setiap kali gue bangun rumah atau beli rumah, satu hal yang sangat-sangat gue usahakan adalah ngerombak kamar mandinya gitu. So, kita mulai aja. Tips kamar mandi kering dan terang. Pertama, harus ada ventilasi. Itu harus banget. Kenapa? Karena simple aja, obviously agar cahayanya masuk, itu satu. Kedua, agar ada airflow keluar masuk. Dan airflow yang keluar masuk ini yang akan mengeringkan ruangan tersebut bersama dengan cahayanya ya. Gitu. Contohnya, lo bisa dengan gampang Google sendiri. Jadi ya ini salah satu contohnya. Di sini kelihatan kan bahwa bahkan dia ventilasinya sampai satu pintu penuh, satu dinding penuh dia jadikan ventilasi. Kalau ini sih udah pasti nyaman, udah pasti kering, dan udah pasti terang. Nah tapi nggak semua dari kita memiliki kamar mandi yang bisa diginiin ya. Jadi nggak perlu pintu, nggak perlu sedinding-dindingnya, tapi minimal ventilasi aja itu udah cukup sih, asal ventilasinya benar-benar bisa memberikan airflow dan cahaya gitu. Oke. Kedua, nah kalau gue selalu menghindari bak mandi dan gue selalu mengambil shower. Alasan pertama adalah karena gini, gue udah ngitung, dan yang namanya satu gayung air itu sama dengan volume airnya sama dengan shower 2-3 menit. Dan ini adalah penghematan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau misalnya kita memakai pump ya, kan di meter kan kita harus bayar per liternya gitu. Pun jika tidak pakai pump, jika pakai air sumur, ya kita berkewajiban untuk menghemat air gitu. Ya kan? Memang sih banyak orang bilang kalau gayung air tuh ngerasa bersih gitu, ngerasa segar gitu. Tapi ya mungkin itu sesuatu yang harus kita ubah ya, karena kan makin lama air makin susah gitu. Jadi yang namanya shower itu sesuatu yang harus lah bagi gue, dan gue sangat sarankan. Lagi-lagi itu karena hemat air. Kalau mau bisa pakai hand shower atau bisa pakai rain shower seperti ini. Nah, kalau gue perhatiin 3-5 tahun terakhir di market itu banyak banget rain shower yang tempel seperti ini nih. Dan ini sebenarnya opsi yang lebih murah ketimbang rain shower yang kita harus tanam di atas. Kenapa lebih murah? Karena kalau misalkan kita tanam dan kalau misalkan pipanya sampai bocor, itu kita harus bobok plafonnya, kita harus bobok dindingnya gitu kan. Dan itu jatuhnya jauh lebih mahal. Jadi kalau misalkan rain shower yang tanam seperti ini itu sebenarnya mahal di awal. Ini kisarannya adalah yang dari 3 juta, 5 juta, kebanyakan sih 5 juta. Tapi ada yang sampai 10 juta, 12 juta gitu. Tapi sangat-sangat murah di maintenance-nya. Lu nggak perlu ngebobok dinding kalau sampai rusak gitu. Oke. Nah, tips ketiga adalah pisahkan area shower dengan tempered glass. Jadi kalau misalnya udah ada area shower nih, nah pisahin tuh dengan area shower biasanya di corner sih. Biasanya di corner, nah pisahin tuh sama tempered glass. Jadi dinding kaca gitu ya.
dinding kaca dan pintu kaca, sorry. Nah, kenapa harus tempered glass? Agar jika sampai terjadi kecelakaan, itu pecahnya nggak berkeping-keping. Dengan tempered glass itu, kalau misalnya pecah, ceder gitu, tek, dia tetap intact gitu. Jadi mengurangi beling lah. Nah, tempered glass obviously lebih mahal daripada kaca biasa. Salah satu trik yang bisa kita pakai adalah kita bisa pakai laminasi, semacam laminasi gitu. Kalau maksudnya laminasi seperti apa? Salah satu yang paling awam untuk digunakan, cheatnya gitu ya. Lu beli kaca sama lu beli kaca film, udah selesai. Gitu. Tapi lebih baik sih tempered glass, kalau gue saranin. Oke. Keempat, nah kita bicara kloset nih. Kalau untuk menciptakan kamar mandi yang kering, itu coba deh budayakan pakai sprayer. Jadi sampai sekarang ini banyak banget orang pakai bidet. Jujur gue sangat menghindari bidet. Bidet itu apa? Bidet itu seperti ini. Kenapa? Karena kalau bidet itu ya, si karetnya di bawah itu sering bocor kalau misalnya setelah 3-5 tahun. Dan itu nggak bagus jujur aja. Jadi karena bocor, air kemana-mana. Gitu. Dan gue kan pengen kamar mandinya tuh selalu kering kan. Jadi bidetnya nggak gue beli, bidetnya nggak gue bangun. Instead gue invest di kloset yang pakai sprayer. Nah, kloset yang pakai sprayer ini ada dua macam. Ada yang udah built-in dan ada yang lu bisa beli lidnya aja. Lu yang bisa ada yang beberapa toko material itu menjual yang lidahnya saja gitu. Dan itu udah cukup bagus sih. Sorry. Gitu. Nah, gue make ini banget. Kemudian nomor 5 adalah demi keamanan, coba lu pakai lantai yang permukaan kasar. Kenapa? Ini untuk menghindari slip. Ini tidak berpengaruh kepada lantai yang kering, tapi menghindari kecelakaan aja di kamar mandi. Udah banyak banget cerita-cerita teman gue yang orang tuanya atau kakeknya atau neneknya yang meninggal gara-gara slip di kamar mandi. Wah, sayang aja ya. Jadi mungkin lantai itu penting tuh. Adalah penting untuk lantai itu memiliki grip yang kuat gitu, ke kaki. Oke. Nah, keenam adalah keberadaan bathtub. Jujur, gimana ya? Dengan semakin mengecilnya rumah yang dijual, kan di beberapa episode sebelumnya gue udah sering bilang dan sering wanti-wanti bahwa hati-hati loh. Sekarang itu developer ngejual covering rumah tuh makin lama makin kecil. Kayak misalnya dulu 200 meter persegi, kemudian mengecil ke 150 meter persegi, kemudian mengecil ke 100 meter persegi, kemudian mengecil ke 90. Sekarang marketnya udah mulai menjamur, rumah dijual dengan luas tanah 60 meter persegi. Nah, semakin kecil living space yang dijual, yang namanya luas lahan sama luas bangunan itu kan semakin penting kan untuk dimaksimalkan. Nah, ngaruhnya ke bathtub apa? Bathtub itu makan tempat, jujur aja. Itu salah satu keburukannya, kelemahannya, sorry. Nah, kelemahan kedua adalah ada resiko bayi tenggelam. Kalau misalkan di barat itu udah banyak studinya bahwa lumayan tuh kematian bayi gitu ya gara-gara tenggelam di bathtub itu adalah berapa persen gitu. Jadi itu sesuatu yang sebaiknya kalau lu nggak butuh-butuh amat, nggak usah deh gitu si bathtub ini. Dan kalau misalnya lu ada bathtub itu kecenderungannya pengen gitu, dan pada akhirnya boros air. Kembali lagi ke kita tidak bijak menggunakan air gitu. Dan kalau misalnya banyak air ya keringnya juga lama gitu. Nah, jadi kalau misalkan bathtub kecenderungannya adalah kalau gue sih enggak. Kalau misalkan kita 2 kali punya bayi gitu. Jadi beberapa orang tuh pengen bathtub kenapa? Karena dia punya bayi gitu. Tapi dan karena dia punya bayi, dia pengen bathtub untuk memandikan anaknya dengan baik gitu ya. Masalahnya adalah kita cuma punya bayi 2 tahun gitu kan.
Kemudian anak kedua, ya bayinya pun 2 tahun lagi gitu. Total kita hanya memakai bathtub itu 4 tahun gitu. Dan kita juga pengen relax gitu ya di bathtub. Tapi ya seberapa sering sih kita harus relax di bathtub kan? Jadi bathtub itu fungsinya sangat jarang, tapi dia memakan luas lahan yang lumayan. Nah, oleh sebab itu, kalau gue sih memilih nggak perlu ada bathtub di kamar mandi. Tapi untuk memandikan bayi, ya gue ada alat sendiri sih. Jadi ada semacam penyangga. Kemudian ada ember mandi bayi, nah itu gue di situ. Jadi enak tuh di punggung, nggak sakit. Memang yang dari semua ini nggak terlalu bisa applicable ke semua orang kali ya, terutama di apartemen. Kenapa? Karena kalau di apartemen itu penyakitnya adalah karena ruangnya terbatas. Arsitek itu kadang-kadang nggak punya pilihan untuk menempatkan kamar mandi di tempat yang nggak ada ventilasinya. Jadi tempatnya tuh dinding gitu. Kalau udah kayak gitu, hal yang bisa dilakukan adalah pakai exhaust fan. Itu lumayan berguna sih. Itu lumayan mengambil bau dan menciptakan aliran udara juga. Jadi ngebantu lantainya jadi kering. Segitu aja episode dari gue, nggak terlalu panjang kali ini. Semoga 7 tips ini ngebantu lo dalam menciptakan rumah yang lebih homey dan menciptakan kamar mandi yang nyaman. Jangan lupa klik like, subscribe, dan klik notification. Insya Allah kontennya bermanfaat semua. Berinteraksi sama gue, drop a comment di bawah. Kalau lo ada pertanyaan, tanya aja ke gue. Insya Allah gue bisa jawab. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.